Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Ibu Christina Indira Gana. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Saat ini kita akan mempelajari materi mengenai fungsi kuadrat bagian yang pertama. Bentuk umum persamaan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A, B, dan C adalah bilangan real. A tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak sama dengan 0? Karena ketika A-nya sama dengan 0, maka fungsi ini sudah bukan merupakan fungsi kuadrat, melainkan fungsi ini menjadi fungsi linear. Fx sama dengan Y merupakan variabel terikat. X merupakan variabel bebas, karena nilai Y ditentukan oleh nilai X. A dan B merupakan koefisien, C merupakan konstanta. Yuk kita lihat materi berikut. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat gambarnya berbentuk parabola. Untuk menggambarnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0, sehingga AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari situ kita mendapatkan akar-akarnya X1 dan X2, sehingga titiknya adalah X1,0 dan X2,0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0, sehingga Y sama dengan A 0 kuadrat tambah B kali 0 ditambah C, sehingga kita mendapatkan nilai Y itu sama dengan C. Titiknya adalah 0, C. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri, yakni X yang sama dengan XP, di mana XP adalah titik tengah X1 dan X2, sehingga persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum fungsi, yakni YP, di mana YP sama dengan AXP kuadrat ditambah BXP ditambah C, sehingga nilai maksimum atau minimum fungsinya adalah Y sama dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Jika A lebih dari 0, maka nilainya minimum. Jika A kurang dari 0, maka nilainya maksimum. Yang kelima, menentukan titik balik fungsi. Yaitu kedua titik yang tadi, yang mana titik X itu negatif B per 2A, kemudian titik Y itu B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Selanjutnya yang keenam, menggambar grafik fungsi. Kita lihat contoh soal. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Yang pertama tentu saja kita menentukan titik potong dengan sumbu x, yakni x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Dari situ, dengan cara pemfaktoran, sebagaimana materi kita yang minggu lalu, persamaan kuadrat, kita mendapatkan akar-akarnya yaitu x1 dan x2. X1-nya 4 dan X2-nya negatif 2. Sehingga titiknya adalah negatif 2,0 dan 4,0. Selanjutnya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Di sini X-nya yang 0. Ketika X-nya 0, maka kita dapatkan nilai Y itu sama dengan negatif 8. Sehingga titiknya adalah 0, negatif 8. Selanjutnya kita menentukan persamaan sumbu simetri, yakni X itu sama dengan negatif B per 2A. Kita lihat negatif, nilai B-nya adalah negatif 2. Jadi negatif dari negatif 2 atau lawan dari negatif 2 itu adalah positif 2. Selanjutnya 2 dikali dengan A, A-nya 1, 2 kali 1, 2. Sehingga ini
dia menjadi 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Maka nilai X-nya kita dapatkan 1. Selanjutnya kita menentukan nilai minimum fungsi. Nah, kenapa ini nilai minimum? Karena dari soal ternyata nilai A-nya itu lebih dari 0, sehingga ini menjadi nilai minimum. Y sama dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Kita masukkan nilai negatif 2 kuadrat, kemudian kita masukkan nilai 1 pengganti nilai A, kemudian negatif 8 sebagai pengganti nilai C. 4 ini kita peroleh dari negatif 2 dikuadratkan. Sementara positif 32 yang ini kita dapatkan dari negatif 4 dikali 1 dikali negatif 8. Hasilnya adalah positif 32. Sementara negatif 4 yang ini kita dapatkan dari negatif 4 dikali 1. Selanjutnya 4 ditambah 32, 36 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 9. Sehingga titik balik minimumnya di B itu adalah 1, negatif 9. Gambar grafiknya ya seperti ini ya. Jadi negatif 2,0 dan 4,0 itu titik potongnya dengan sumbu X. Selanjutnya titik potongnya dengan sumbu Y yang ini itu adalah 0, negatif 8. Dan titik balik minimumnya itu adalah yang ini, P 1, negatif 9. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, jika B dan C adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Ini membuat grafik fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita substitusi atau kita masukkan nilai X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 2, ini nilai X kita ganti negatif 3, berarti 2 kali negatif 3 dikuadratkan, itu sama dengan 2 kali 9, sama dengan 18. Jadi ketika X-nya negatif 3, Y-nya itu adalah 18. Selanjutnya dengan cara yang sama, ketika X-nya negatif 2, Y-nya 8. Dengan cara yang sama, ketika X-nya negatif 1, Y-nya 2, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 8, X-nya 3, Y-nya 18. Nah, ini gambarnya, ini grafik fungsinya. Jadi, dia simetri terhadap sumbu X, ya. Dia membagi ini jadi dua bagian yang sama. Selanjutnya, puncaknya itu ada di titik ini, 0,0. Ini grafik untuk fungsi yang nilai B dan C-nya 0. Seperti ini. Sekarang kita lihat yang kedua. Jika yang 0 itu hanya B, maka persamaannya akan menjadi persamaan fungsi kuadratnya akan menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Ini tetap sama, dia simetri pada X sama dengan 0. Yang berbeda adalah titik puncaknya. Kalau yang tadi titik puncaknya 0,0, kalau yang ini titik puncaknya 0, C. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2. Kita masukkan jika X-nya sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 2 dikali negatif 3 kuadrat ditambah 2. 2 dikali negatif 3 kuadrat 9, 2 kali 9 18, ditambah 2, 20. Jadi ketika X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan 20. Dengan cara yang sama, jika X-nya negatif 2, Y-nya 10. X-nya negatif 1, Y-nya 4, X-nya 0, Y-nya 2, X-nya 1, Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 10, dan X-nya 3, Y-nya 20. Ini gambar grafiknya. Jadi dia sama dengan yang tadi, dia simetri terhadap sumbu X. Yang berbeda adalah titik puncaknya di sini. Kalau yang tadi puncaknya adalah 0,0, kalau yang ini puncaknya adalah 0,2. Kita lihat bentuk jenis yang ketiga. Jika titik puncak ada di titik H, K, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dalam kurung X kurang H dikuadratkan ditambah K. Dengan hubungan A, B, dan C, dengan
dengan H dan K adalah sebagai berikut. H, K itu sama dengan ini yang tadi, dua titik tadi. X dan Y sebagaimana yang telah kita kerjakan sebelumnya. Kita lihat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, sifat terbuka. Jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, kita lihat, ini A lebih dari 0, sebagaimana contoh yang tadi, A-nya 1, sehingga yang tadi grafiknya terbuka ke atas. Ketika A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah maksimum. Jika terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat tambah BX tambah C itu berada pada X sama dengan negatif B per 2A. Selanjutnya titik potong sumbu Y. Dia memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Maka ketika disubstitusikan diperoleh titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C. Ini titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0, C. Selanjutnya titik potong dengan sumbu X. Grafik kuadrat memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Sehingga dia memenuhi persamaan ini, AX kuadrat tambah BX tambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu nilai diskriminan D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Jika D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Seperti tadi ya, dia memotong dua titik. Kemudian jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Ini jika kita gambarkan. Ini memotong sumbu X jika A lebih dari 0, A kurang dari 0, dia memotong sumbu X. Ini A dan D-nya sama dengan 0, dia menyinggung. Dan terakhir adalah jika D kurang dari 0, ini D lebih dari 0, ini D kurang dari 0, itu tidak memotong sumbu X. Kita lihat persamaan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama melalui tiga titik. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2, dan titik C, X3, Y3 dapat dicari dengan cara mensubstitusikan ketiga titik ke dalam persamaan umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita lihat contoh soal. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui negatif 2,0, 0, negatif 4, dan 2, negatif 4 adalah latihan soal. Nah, latihan soal ini akan kalian kerjakan hari ini. Akan kalian kerjakan, kemudian perwakilan dari beberapa kelompok akan mempresentasikan di Zoom meeting hari ini ya. Nah, kita akan melihat contoh soal. Contoh soal ini akan saya kerjakan. Jadi mengacu dari sini kalian akan mengerjakan latihan soal yang ini. Penyelesaian contoh soal. Substitusi ketiga titik yaitu negatif 2,0, 0, negatif 4, dan 2, negatif 4 pada bentuk umumnya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Substitusi titik negatif 2,0 pada bentuk umumnya. Di sini negatif 2 adalah X dan 0 itu adalah Y. Maka ini menjadi 0 sama dengan A. Ini X-nya negatif 2 kuadrat tambah B. X-nya negatif 2 tambah C. Dari sini kita dapatkan 0 sama dengan 4A kurang 2B tambah C. Selanjutnya kita substitusi titik yang kedua 0, negatif 4 pada bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. 0x, kemudian negatif 4 itu adalah Y. Dari sini kita dapatkan negatif 4 sama dengan A, 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Sehingga ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, negatif 4 sama dengan C.
Nilai C telah kita ketahui adalah negatif 4. Kita masukkan di sini. Kita ganti nilai C dengan negatif 4. Kita mendapatkan 0 sama dengan 0 sama dengan 4A kurang 2B tambah negatif 4. Selanjutnya, ini pada dasarnya sama dengan yang ini, saya hanya memindahkan posisi yang di kanan pindah di kiri, kiri pindah di kanan. Selanjutnya kedua ruas ditambahkan dengan 4. Maka yang ini menjadi 4A kurang 2B. Ini negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0, jadi tidak ditulis, sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Selanjutnya substitusi titik yang ketiga, 2, negatif 4 pada bentuk umum yang ini. Jadi nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah negatif 4. Sehingga ini menjadi negatif 4 sama dengan A, 2 kuadrat tambah B, 2 ditambah negatif 4. Karena nilai C sudah diketahui negatif 4 ya, jadi kita langsung saja pengerjaannya. Kita dapatkan negatif 4 sama dengan 4A tambah 2B tambah negatif 4. Kedua ruas ditambah dengan 4. Sehingga ini negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0 sama dengan 4A ditambah 2B, negatif 4 tambah 4, 0. Jadi selanjutnya yang ini kita sebut persamaan 1, yang ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai A dan B. Jadi kita mau menentukan apa yang kita mau cari, nilai A dulu atau nilai B dulu. Kalau kita mau menentukan nilai A dulu, berarti nilai B yang akan kita eliminasi. Kita akan menghilangkan nilai B. Ini tandanya berbeda ya. Ini negatif, ini positif. Nah, supaya ini jadi 0, di sini harus pakai tanda positif. Sehingga negatif 2 ditambah positif 2 hasilnya adalah 0. 4A ditambah 4A hasilnya adalah 8A sama dengan 4 tambah 0, 4. Selanjutnya kedua ruas dibagi dengan 8. Jadi 8 bagi 8, 1A, kemudian 4 per 8. Jadi A itu sama dengan 1 per 2. Kita telah mendapatkan nilai A 1 per 2. Nilai A 1 per 2 kita substitusi ke persamaan 4A kurang 2B sama dengan 4. Jadi 4 kali per 2 kurang 2B sama dengan 4. Dari sini kita dapatkan 4 kali per 2 itu 2. 2 kurang 2B sama dengan 4. Karena di sini kita mau mencari nilai B, maka di ruas kiri itu harus tinggal nilai B. Maka 2 ini kita pikir bagaimana atau kita manipulasi seperti apa sehingga menjadi 0. Kedua ruas dikurangi dengan 2. Sehingga yang ini 2 dikurang 2 sudah tidak ada lagi 2 di sini. Hingga yang sisanya adalah negatif 2B. Itu sama dengan 2. 2 ini kita dapatkan dari 4 dikurangi 2. Kita akan mencari nilai B, berarti negatif 2 itu kita bagi dengan negatif 2 supaya jadi 1. Maka ini kedua ruas dibagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah B sama dengan negatif 2 bagi negatif 2 kan 1, jadi B. 2 dibagi negatif 2, negatif 1. Jadi nilai B-nya adalah negatif 1. Kita telah menemukan nilai A itu adalah 1/2, B itu adalah negatif 1, dan C adalah 4. Kita substitusi ketiga nilai A, B, dan C ini pada bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita peroleh Y itu sama dengan 1/2 X kuadrat kurang X kurang 4. Ya, demikian anak-anak. Sampai berjumpa kita kembali dalam pertemuan matematika selanjutnya. Terima kasih.